मुझे कुएं में नहीं कूदने। Halo sahabat Mandalika Film 21, kali ini Mandalika Film akan membahas cerita film terbaru dari Ranbir Kapoor dan Shraddha Kapoor yang berjudul Tujoti Main Makar. Tujoti Main Makar berkisah tentang seorang playboy yang berjuang menaklukkan hati gadis yang akhirnya ia cintai. Setelah berhasil menaklukkan hatinya, sang gadis ingin mengakhiri hubungannya hingga membuat mereka sama-sama terluka. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita simak. Rohan Arora, yang biasa dipanggil Miki, adalah putra Ramesh Arora, seorang raja pembisnis menjadi yang kaya. Dia bahagia tinggal bersama keluarganya di Delhi. Di antaranya ada nenek, ayah, ibu, kakak perempuan, dan keponakannya yang cantik bernama Choti. Rohan bersama sahabatnya yang bernama Manu Dabas diam-diam bekerja sebagai konsultan putus cinta yang membantu orang-orang putus dengan pasangannya masing-masing tanpa harus merasakan sakit akibat putus cinta. Saat menerima telepon, Miki selalu menyamarkan suaranya, hingga tak seorang pun mengenalnya. Selain itu, dia juga dipanggil dengan sebutan Dike. Hari itu, Manu menghadiri pemakaman kakeknya. Kinci, calon istri Manu, juga hadir. Melihat Kinci yang sangat perhatian, Manu justru merasa tidak nyaman. Dia mengatakan cukup ibunya yang mengekang dirinya. Dia merasa tidak sanggup jika sekarang Kinci akan melakukannya. Karenanya dia mentransfer sejumlah uang pada Miki untuk menjadi kliennya. Manu ingin putus dari Kinci. Miki asik bermain dengan keponakannya. Manu datang dan protes pada Miki karena setelah beberapa hari Manu belum juga berhasil putus dari Kinci. Seperti biasa, Miki selalu meminta kliennya bersumpah sebelum mereka putus untuk meyakinkan tidak akan ada penyesalan di kemudian hari setelah mereka putus dengan kekasihnya. Miki meminta Manu mengatakan sumpahnya, yakni aku Manu Dabas bersumpah atas nama Tuhan jika aku tidak mencintai Kinci. Setelah Manu mengucapkan sumpahnya, Miki berjanji jika dia benar-benar akan membuat Manu putus dari Kinci. Setelah beberapa tips yang disarankan Miki, Manu dan Kinci belum juga putus. Kinci bahkan meminta ikut dengan Manu untuk mengadakan pesta lajang di Spanyol. Akhirnya bersama Miki, Manu pergi ke Spanyol untuk pesta lajangnya. Namun mereka tidak bisa menghentikan Kinci untuk ikut bersama mereka. Sebenarnya Kinci mengajak temannya bernama Nisa Malhotra yang biasa dipanggil Tini. Namun Tini berhalangan hingga membatalkan penerbangan. Sesampai di Spanyol, Kinci dikejutkan dengan kehadiran Tini yang ternyata sudah sampai di sana duluan. Bahkan dia memberikan kejutan kepada Tini dengan menari di sana. Untuk pertama kalinya Miki melihat Tini dan merasa tertarik padanya. Mereka tinggal di penginapan yang sama. Manu masih saja meminta Miki fokus untuk membuatnya putus dengan Kinci. Namun karena Miki tertarik pada Tini, dia meminta Manu melanjutkan hubungannya dengan Kinci hingga dia bisa mendekati Tini, sahabat Kinci. Dia meminta Manu untuk berkorban. Karena menurutnya, Kinci dan Tini tidak akan memaafkan pria yang membatalkan pernikahan seminggu sebelum hari H. Bahkan Kinci dan Tini akan ikut membenci dirinya sebagai sahabat dekat Manu. Tentu saja Manu kesal dengan ulah Miki. Tidak menyia-nyiakan waktu, Miki mendatangi kamar Tini. Dia menggodanya dengan menanyakan apakah Tini memiliki kekasih.
Tini menjawab tidak. Karenanya, Miki datang untuk meminta izin karena ingin mendekatinya. Kinci lalu datang dan segera mengusir Miki. Miki kembali mendekati Tini saat sedang sarapan. Melihat Tini yang cantik dan bersemangat saat sarapan, Miki langsung mengatakan jika sepertinya saat itu juga dia telah jatuh cinta pada Tini. Tini memintanya untuk melupakan tentang cinta. Miki kembali menemui Tini yang sedang berjemur di pinggir pantai. Karena Miki masih membual mengenai cinta, Tini menjelaskan jika dia tidak akan jatuh cinta semudah itu sampai menemukan orang yang benar-benar tepat. Dengan percaya diri, Miki mengatakan jika dia akan membuat Tini jatuh cinta. Namun kembali Tini menjawab jika dia tidak akan jatuh cinta dalam waktu 4 hari saja. Miki lalu memperkenalkan dirinya hingga Tini tidak akan menyesal mencintainya. Selain tampan, Miki mengaku jika dia dari keluarga baik-baik. Dia memiliki penghasilan yang baik, hingga bisa dikatakan kaya dan anak-anaknya nanti bisa hidup makmur. Tini mengatakan jika dia tidak pacaran dengan pria sembarangan dan meminta Miki menemukan orang yang cocok. Keesokan harinya, Tini mendatangi Miki. Dia memintanya ikut jalan-jalan dengannya. Miki merasa tidak adil karena pria memberikan banyak sekali penghormatan untuk wanita cantik, sedangkan pria tampan sepertinya tidak mendapat penghormatan sedikit pun. Karenanya Miki meminta Tini sedikit merayunya. Tini pun mencoba merayu Miki supaya setuju untuk ikut dengannya. Miki yang sudah tak sabar ingin bersama Tini tentu saja tak bisa menolak. Mereka pergi ke klub. Tini menceritakan jika dia tinggal bersama keluarga besarnya. Miki pun mengatakan jika dirinya bahagia tinggal di tengah keluarganya. Dalam keadaan mabuk, Miki tak berhenti merayu Tini. Dia mengagumi kecantikan Tini hingga tak bisa mengalihkan pandangannya. Tini tertawa mendengar gombalan Miki. Mereka berjalan-jalan di pinggir pantai. Miki mengatakan tak sanggup berkata-kata lagi untuk mengungkapkan semua isi kepalanya. Tini memaknai Miki sebagai pria yang licik. Miki tak peduli karena kini dia bisa melihat cinta di mata Tini untuknya. Tini masih saja menyangkal, hingga Miki menjulukinya sebagai gadis pembohong. Dengan isyarat, Tini meminta Miki datang padanya. Akhirnya mereka pun menghabiskan malam bersama. Pagi hari saat terbangun, Miki tidak menemukan Tini di sampingnya. Dia bergegas mencarinya. Setelah menemukannya, Miki mengucapkan selamat pagi sayang pada Tini sambil memeluknya. Tini menanyakan apa yang dilakukan Miki, karena Tini merasa tidak mungkin ada cinta dalam waktu sekejap. Miki marah karena merasa Tini menganggap enteng rasa cintanya, karena mereka belum lama kenal. Miki lalu mengatakan jika Tini melihat dirinya menggendong neneknya saat menaiki tangga kuil, dia bersumpah Tini akan secepat kilat mengirimkannya lamaran. Karena tidak ada pria yang sebaik dirinya pada keluarganya, yang artinya dia adalah laki-laki penyayang dan baik. Tini menganggap Miki gila, karena Miki sudah mendapat yang dia mau namun bersumpah demi cinta palsu. Tini mengira jika Miki hanya menginginkan tubuhnya. Miki merasa jika mereka telah saling jatuh cinta hingga malam yang mereka habiskan bersama terasa sangat indah. Miki meyakinkan jika dia benar-benar mencintai Tini dan tidak meragukan cintanya lagi. Setelah bosan berdebat, mereka akhirnya kembali ke penginapan. Mereka sudah ditunggu Manu dan Kinci untuk jalan-jalan bersama. Selama dalam perjalanan, Miki terus saja mengoceh
mengenai rasa cinta yang diremehkan. Merasa bosan mendengar ocehan Miki, Manu dan Kinci meminta Tini menutup mulut Miki. Tini berteriak meminta Miki diam. Setelahnya, Tini meminta Miki diam dan menyatakan cintanya dengan benar. Miki yang kegirangan lari ke arah Tini dan mengungkapkan cintanya. Dia bersumpah akan melindungi Tini dan selalu mencintainya, tidak selingkuh dan tidak membohonginya. Dia bersumpah atas nama ibunya dan tidak akan ingkar janji. Tini menerima cinta Miki hingga menghabiskan kebersamaan mereka di Spanyol yang tinggal beberapa hari lagi. Mereka akhirnya kembali ke India. Miki membawa Tini ke rumahnya. Sebelumnya, keluarga Miki melihat foto Tini yang menggunakan bikini. Namun saat Tini datang, dia terlihat anggun menggunakan pakaian India. Tini membungkuk ingin menyentuh kaki neneknya Miki. Namun neneknya mengomel karena Tini tidak melakukannya dengan benar. Miki lalu diajak bicara kakak dan ibunya. Mereka mengira Miki memaksa Tini memakai pakaian India untuk bertemu mereka. Padahal itu tidak perlu karena mereka ingin Tini nyaman mengenakan pakaian apa saja yang dia inginkan. Miki menjelaskan jika Tinilah yang ingin mengenakan pakaian India tanpa ada paksaan darinya. Nenek Miki mengungkapkan jika mereka sebelumnya melihat foto Tini menggunakan bikini. Namun neneknya dulu juga sering berpakaian seperti itu saat di pantai. Jadi tidak ada masalah untuk mereka. Tini merasa cukup diterima. Tini lalu menceritakan tentang keluarga dan pekerjaannya. Dia juga bercerita jika kini dia telah tinggal seorang diri di apartemen. Tiba hari pernikahan Manu dan Kinci. Manu masih mengomel jika Miki telah menghancurkan hidupnya. Dia masih tidak terima jika kini dia tidak akan bebas lagi. Keluarga besar Tini lalu datang. Miki segera menemui mereka. Namun Tini mengenalkan Miki sebagai sahabat dari Manu. Dari jauh ibu Miki melihat Miki menemui keluarga Tini. Setelah keluarga Tini pergi menikmati pestanya, Miki menanyakan apakah Tini belum yakin padanya hingga belum memberitahu hubungan mereka pada keluarganya. Tini meminta pengertian Miki karena keluarganya berbeda dengan keluarga Miki. Dia akan mencari waktu yang tepat karena keluarganya tidak semudah itu untuk diyakinkan. Tiba-tiba Tini melihat ibu Miki menemui keluarga Tini. Ibu Miki mengira keluarga Tini mengetahui hubungan anak-anaknya, hingga dia berniat menyambut baik keluarga Tini dan memberitahu mereka jika dia adalah ibu dari Miki kekasih Tini. Tini dan Miki segera mendatangi keluarga mereka. Keluarga Tini terkejut mengetahui kebenarannya. Sesampai di rumah, Tini dicerca pertanyaan tentang keluarga Miki dan pekerjaannya. Tini berusaha meyakinkan jika Miki adalah pria baik-baik yang datang dari keluarga pembisnis. Selain itu, dia juga lulusan MBA. Normally business family में second generation. Tini lalu meminta pendapat ibunya. Ibunya mengatakan jika dia menyukai Miki, dia percaya dengan pilihan Tini. Tini dan Miki membuat janji untuk nonton setelah pulang kerja. Namun Miki datang bersama seluruh keluarganya. Kencan berikutnya, Tini terlihat bersemangat dan menanyakan kemana mereka akan pergi. Miki lalu memberitahunya jika ayahnya memasak dan akan sedikit berpesta di rumahnya. Ayah Miki akan membagikan resep rahasia pada Tini calon menantunya. Dia meminta Tini memotong bawang untuknya. Saat berpesta, Tini dan Miki mencuri waktu di kamar berdua. Namun ibu Miki datang ingin mengambil selimutnya.
Mereka tidak punya waktu untuk berdua. Tini lalu berpamitan pulang karena besok dia harus bekerja dan bangun pagi. Miki memintanya tidak buru-buru pulang dan bekerja di perusahaannya hingga bisa tidur pagi sesukanya. Tini hanya tersenyum. Setelahnya, Ibu Miki menunjukkan denah rumah yang akan dibuatkan untuk Tini dan Miki. Tini mulai terlihat lelah karena tidak memiliki waktu berdua dengan Miki. Dia menerima telepon dari Miki. Mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Miki bergegas menemui Tini. Namun Miki sebagai DK dihubungi oleh seorang wanita yang ingin berpisah dari pasangannya. Dia meminta paket platinum dan menanyakan apakah ada diskon. Miki mencoba menjelaskan jika berpisah lebih sulit dibandingkan menjalin hubungan. Membuat perpisahan yang tidak menyakitkan adalah seni baginya, hingga dia mematok bayaran tinggi. Penelpon akhirnya setuju membayar penuh asal dirinya bisa berpisah. Ternyata penelpon tadi adalah Tini. Tini tidak tahu jika Miki sebenarnya adalah DK. Saat Miki datang, Tini berakting seolah dia bahagia bertemu Miki dan tidak terjadi apa-apa. Tiba waktunya pertemuan antara keluarga Miki dan Tini. Tini menelpon DK. Dia marah karena setelah seminggu mentransfer uang, DK belum membuat rencana apapun untuk perpisahannya. Bahkan sekarang kedua keluarga mereka akan bertemu membicarakan pernikahan. Miki meminta maaf karena sibuk dengan urusan pribadinya. Miki lalu menyarankan agar Tini dan pasangannya mencocokkan horoskop masing-masing. Dan jika mereka tidak sejalan, maka pernikahan dapat dibatalkan. Saat pertemuan keluarga, mereka diberitahu jika horoskop mereka selaras dengan sempurna. Rencana pertama Tini gagal total. Dia kembali menelpon DK untuk memarahinya. Ide DK justru membuat hubungannya dengan kekasihnya akan semakin erat, karena horoskop mereka selaras dengan sempurna. Mendengar kata-kata selaras dengan sempurna, Miki sadar jika horoskopnya dengan Tini juga selaras dengan sempurna. Miki mulai menduga jika yang menelponnya adalah Tini. Namun dia tidak percaya karena Tini selalu menunjukkan wajah bahagianya. Manu menyarankan Miki untuk menelpon kliennya untuk memastikan jika dia bukanlah Tini. Miki menelponnya sebagai DK untuk menanyakan informasi mengenai alamat dan nama kekasihnya. Tini memberitahu jika nama kekasihnya adalah Rohan Arora atau Miki yang artinya adalah dirinya. Rohan Arora. Manu mempertanyakan bagaimana mungkin Miki tidak mengenali suara Tini. Miki menyangkal karena selama ini Tini menggunakan nomor berbeda untuk konsultasi putus cinta. Miki bahkan tidak pernah berpikir jika yang akan menelponnya adalah Tini pacarnya. Dia kembali menelpon sebagai DK karena ingin mengetahui alasan Tini ingin putus darinya. Namun, Tini mengatakan jika dia merasa alasannya tidak cukup relevan untuk diungkapkan. Miki benar-benar kecewa karena setelah dia memberikan seluruh cintanya, Tini hanya menganggapnya sebagai mainan. Miki memutuskan untuk bermain bersama dan mengalahkan Tini di permainannya sendiri, hingga Tini sadar betapa berarti dirinya. Tini menelpon DK untuk memarahinya karena belum memiliki rencana apapun. DK lalu menyarankan Tini untuk melakukan tes kecemburuan yang dapat menyebabkan perpisahan mereka. Tini mempekerjakan seorang pria untuk bertindak sebagai teman lamanya saat kuliah dulu. Dia menari dengannya di depan Miki.
Tapi Miki pura-pura tidak memperhatikan dan tetap tidak terpengaruh. Karena rencana mereka gagal, selanjutnya Dike menyarankan untuk melakukan tes kesetiaan. Dan Tini menyewa seorang gadis untuk merayu Miki. Dan jika Miki tergoda, dia dapat dengan mudah putus dengan Miki. Tapi Miki tidak menyerah dan bertindak setia pada Tini. Rencana Tini kembali gagal. Miki lalu menemui Tini ke apartemennya. Dia menanyakan apakah Tini bahagia. Tanpa menjawab, Tini memeluk Miki. Dalam diam, mereka berdua meneteskan air mata. Semalaman Miki tidur sambil menatap wajah Tini. Setelah Tini terlelap, dia bicara seorang diri. Jika Tini ingin pergi, dia akan melepaskannya. Namun Tini harus menjelaskan alasannya. Karena Miki tidak percaya jika Tini tidak mencintainya. Sebelum hari pernikahan, Manu mengingatkan Miki untuk menyelesaikan urusannya dengan Tini. Tidak lama Tini menelpon Dike. Dia mengatakan jika Dike tahu alasannya, apakah dia akan segera menyelesaikan tugasnya. Tini lalu jujur jika masalahnya adalah keluarga. Miki tak bisa hidup tanpa keluarga, sedangkan dirinya tak bisa hidup bersama keluarga Miki. Tini ingin hidup, rumah dan ruangannya sendiri. Tini hanya menginginkan Miki, tapi Miki ingin Tini bersama keluarganya. Tini tahu Miki sangat mencintainya. Tapi Tini tidak ingin Miki memilih antara dirinya dan keluarganya. Dan Tini tidak ingin berkompromi dengan hidupnya. Setelah mendengarkan alasan Tini, Dike meminta Tini bersumpah atas nama Tuhan jika dia benar-benar ingin putus dan tak mencintai Rohan Arora atau Miki. Tini pun mengucapkan sumpah. Dike kini berjanji semua akan selesai. Miki tidak ingin meninggalkan keluarganya untuk Tini dan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan Tini. Di hari pertunangan, Dike menyarankan pada Tini untuk mengatakan pada Miki bahwa dia telah menerima tawaran pekerjaan di Bangalore dan dia akan pindah ke sana. Mengikuti rencana Dike, Tini menceritakan hal ini kepada Miki. Miki marah pada Tini. Dia mengatakan bahwa seharusnya Tini membicarakan hal sepenting itu dengannya. Miki merasa tidak dihargai. Karena ini tidak dapat diterima olehnya, Miki akhirnya memutuskan hubungan mereka. Semua orang menyalahkan Miki karena memutuskan hubungan dengan Tini di hari pertunangan, bahkan keluarganya sendiri. Namun Miki sengaja melakukannya supaya Tini tidak disalahkan. Untuk memastikan keadaan Tini, Miki kembali menelpon sebagai Dike. Dia mengucapkan selamat karena telah putus dari Miki. Thank you. सबको यही लगा ना कि लड़का ही गलत है. Setelahnya, Tini dan Miki menjalani hidupnya dalam kesedihan. Setelah beberapa waktu berlalu, Kinci hamil dan akan mengadakan acara baby shower. Kinci ingin Tini hadir. Tini merasa canggung jika dia akan bertemu Miki, namun Kinci tetap memaksanya ikut. Begitu juga Manu meminta Miki membantunya mengurus acara baby shower istrinya. Miki berusaha bersikap biasa saja saat bertemu Tini untuk mencairkan suasana. Mereka memiliki waktu bicara berdua. Miki meminta maaf dan berharap suatu hari nanti Tini memaafkannya. Miki lalu menanyakan apakah Tini tidak jadi pindah ke Bangalore. Tini menjawab jika dia tidak jadi pindah ke Bangalore, namun dia akan segera pergi ke London karena mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tini lalu bercanda jika berada di dekat Miki tidaklah aman.
Miki bisa saja kembali jatuh cinta padanya, dan suatu hari jika dia menikah, Miki bisa saja mengacau di pernikahannya. Miki mengatakan siapa yang bisa melarangnya. Jika dia ingin mengacau, maka dia akan melakukannya. Tini pun setuju dan menunggu kedatangan Miki untuk mengacau. Kaki Tini terluka saat menari di acara tersebut, dan Miki bersama keluarganya merawat Tini. Keponakan Miki bernama Choti tidur dengan Tini. Choti mengatakan jika sebenarnya dia telah menerima Tini sebagai bibinya, dan apakah tidak ada harapan mereka bersama. Jika memang tidak ada, maka Choti meminta Tini untuk bersumpah. Choti melontarkan sumpah seperti yang sering Deka lakukan pada kliennya. Tini menanyakan dari mana dia mendengar kalimat sumpah itu. Choti memberitahu jika pamannya sering melakukannya saat menelpon. Akhirnya Tini menyadari bahwa DK sebenarnya adalah Miki. Sebelum keberangkatannya ke London, dia meminta Miki datang ke rumahnya. Tini lalu menanyakan apakah Miki mencintainya. Miki menjawab tidak. Tini lalu meminta Miki bersumpah atas nama Tuhan. Miki sadar jika Tini sudah mengetahui jika DK adalah Miki dirinya. Miki pun bersumpah jika dia tidak mencintai Tini. Namun Tini marah dan dia mengatakan sangat mencintai Miki. Miki telah melakukan banyak kebohongan. Saat menyatakan cintanya dulu, Miki banyak berjanji namun tak dia tepati. Miki banyak berbohong dan tertawa sebagai DK saat ditelepon, di mana saat itu Tini merasa sangat khawatir. Miki justru merasa lebih marah karena Tini tidak membicarakan masalah mereka, namun justru menelpon DK untuk berpisah. Tini tetap menyalahkan Miki yang menikmati permainan, bukannya datang dan menanyakan secara langsung kepadanya kenapa dia ingin pergi. Tini ingin pergi tanpa harus membuat Miki memilih antara dirinya dan keluarganya, karena Miki pasti akan merasa bersalah. Namun Tini juga berharap Miki tidak akan melepaskannya dan memilihnya. Tini lalu menceritakan jika dirinya tumbuh di dalam keluarga besar bersama paman dan bibinya. Seumur hidup, dia melihat ibunya kesulitan beradaptasi karena tidak memiliki rumah sendiri. Bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa menyebut rumah mereka sebagai rumahnya. Karena itu, Tini tidak ingin hidup saat hidupnya bukan miliknya, di mana dia tidak bisa punya rumah sendiri dan tidak bisa membuat keputusan sendiri. Miki menjelaskan jika keluarganya tidak seperti itu. Mereka sangat antusias menyambut Tini karena itulah mereka ingin selalu bersama. Dan Miki tidak perlu sendirian untuk mencintai Tini karena keluarganya juga sangat menyayangi Tini. Miki bersama keluarganya bukan karena rasa tanggung jawab, namun karena dia bahagia berada di tengah keluarganya. Keluarganya selalu memberinya kebebasan dan tidak pernah mengatur anak-anaknya. Dia dibesarkan dengan cinta oleh keluarganya hingga dia bisa memberikan cintanya yang tulus pada Tini. Bahkan keluarganya rela berkorban apa saja untuk kebahagiaannya. Tini mengatakan mudah bagi Miki berkata seperti itu karena dia adalah seorang pria dan hidupnya tidak akan berubah. Berbeda dengan perempuan, yang artinya Tini masih tidak bisa menerima jika Miki lebih mengutamakan keluarganya. Tini meminta Miki menghentikannya pergi ke London, maka dia tidak akan pergi. Namun Miki tidak ingin melakukannya. Mengetahui Tini berkompromi dengan hidup demi dirinya membuatnya tidak akan tenang. Sebenarnya Tini merasa bahagia bersama Miki.
Namun jika suatu hari Tini tidak bahagia, Miki akan merasa bersalah sebab Tini berkompromi dengan hidup hanya untuk dirinya. Setelahnya, Miki mengikhlaskan kepergian Tini ke London. कि निकी ने मेरे साथ गलत किया। I want you to know कि उसने जो भी किया मेरे लिए। Sesampai di rumah, keluarga Miki melihat Miki menangis. Miki menceritakan jika Tini akan ke London. Keluarganya meminta Miki menghentikan, namun Miki menolak karena merasa Tini tidak menginginkannya dan keluarganya. Tini ingin mandiri setelah pernikahannya. Ibu Miki meminta Miki memberikan semua yang diminta Tini karena tidak sanggup melihat Miki yang tidak bahagia. Keluarga Miki merasa jika permintaan Tini sangatlah wajar. Keluarga Miki meminta Miki menghentikan kepergian Tini. Namun mereka tidak akan melakukannya melalui telepon, melainkan menyusulnya ke bandara. Mereka juga ingin meyakinkan Tini jika Tini bisa mendapat apa yang dia inginkan. Di dalam perjalanan menuju bandara, setiap anggota keluarga mengoreksi diri dan menduga-duga kenapa Tini tidak merasa nyaman. Nenek Miki merasa bersalah karena saat pertama bertemu sempat menyalahkan cara Tini membungkuk menyentuh kakinya. Ibu Miki juga merasa bersalah telah menentukan rumah masa depan Miki dan Tini. Ayah Miki juga disalahkan karena meminta Tini memotong bawang dan memasak di rumah mereka. Mereka semua merasa memang kurang memberi ruang pribadi untuk Miki dan Tini. Sesampai di bandara, Miki dan keluarganya memanggil Tini. Tini yang hampir naik pesawat pun kembali. Seluruh keluarga Miki berlutut dan mengatakan jika mereka mencintai Tini. Kakak Miki meminta Tini menjadi bagian dari keluarganya. Sedangkan ibu Miki meminta Tini menjadikan keluarga mereka menjadi bagian dari hidup Tini. Tini pun setuju setelah melihat ketulusan cinta keluarga Miki. Miki dan Tini akhirnya menikah dan hidup bahagia dalam kasih sayang keluarga Miki. Sampai akhirnya Tini hamil dan melahirkan anak pertamanya.